kembali di Ewa Menyapa. Perkenalkan, saya dengan Elda Fitriani Sirait. Pada episode ini kita akan membahas suatu penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat Indonesia, yaitu dengan Selamat datang dokter, dan silakan dokter mungkin bisa menyapa sahabat Ewa. Terima kasih Mbak Elda. Selamat pagi teman-teman, sahabat Ewa. Perkenalkan saya Dr. Alfian Nur Halim, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Yang sehari-harinya saya berpraktek juga di Rumah Sakit Angkatan Laut Marinir Ewa Pangandaran. Sangat senang sekali saya hari ini bisa menyapa sahabat Ewa dan juga bisa berbagi ilmu, kita sharing terkait beberapa penyakit-penyakit yang mungkin cukup banyak diderita oleh masyarakat, khususnya pada masyarakat Indonesia. Si dokter, sebenarnya apa yang dimaksud dengan hipertensi itu dokter? Oke, jadi hipertensi itu adalah sebuah penyakit atau sebuah kondisi ya sahabat. Sebuah penyakit di mana didapatkan adanya tekanan darah di dalam tubuh kita atau di dalam pembuluh darah kita itu cukup tinggi. Jadi kita bayangkan seperti selang air yang biasanya buat kita gunakan untuk nyiramin tanaman itu kan. Nah itu kalau misalnya kerannya kita buka terlalu luas, terlalu besar bukanya, maka tekanannya akan cukup tinggi dan itu akan memberikan tekanan yang keras ke dinding dari selang itu, sehingga kalau kita merasakan selangnya kan jadi keras atau kaku. Nah hal itu juga terjadi dalam pembuluh darah di tubuh kita. Apabila terjadi hal seperti itu secara terus-menerus, maka akan menyebabkan kerusakan-kerusakan di dinding pembuluh darah, dan tekanan yang terlalu tinggi itu juga bisa merusak organ-organ yang lain yang ada di dalam tubuh kita juga. Seperti itu. Mengapa hipertensi sering disebut sebagai silent killer, dokter? Nah, kenapa kok disebut silent killer? Karena beberapa penderita itu tidak merasakan adanya gejala sama sekali, dan mereka juga tidak mengetahui bahwa dia memiliki penyakit darah tinggi atau penyakit hipertensi. Karena kebanyakan, bahkan sekitar 80% dari penderita itu tidak merasakan apapun di tubuhnya apabila dia mendapatkan atau memiliki penyakit darah tinggi. Nah, baru tahunya itu seringnya kita menemukan pasien sudah datang ke IGD dengan serangan jantung, dengan penyakit stroke, dengan masalah-masalah lain yang sudah komplikasi, dan itu adalah komplikasi dari penyakit darah tinggi yang sebenarnya sudah lama diderita oleh penderita tersebut. Gitu. Karena itu kita sebut darah tinggi atau hipertensi itu sebagai silent killer. Apa yang menyebabkan faktor risiko orang yang terkena hipertensi, dokter? Oke, jadi faktor resiko orang bisa terkena hipertensi itu ada macam-macam ya, tapi biasanya kita bagi jadi dua. Yang satu itu faktor resiko yang tidak bisa dirubah, dan yang satu faktor resiko yang bisa kita rubah atau kita modifikasi. Jadi kalau faktor resiko yang tidak bisa dirubah itu jenis kelamin, di mana perempuan lebih tinggi atau lebih beresiko terkait hipertensi. Yang kedua adalah usia, dan yang ketiga adalah keturunan. Jadi apabila ada sahabat Ewa yang memiliki keturunan atau bapak ibu, kakek neneknya memiliki penyakit hipertensi, meskipun saat ini tidak memiliki hipertensi, harus tetap sering periksa atau check up rutin untuk mengetahui tekanan darahnya sendiri, pastikan tidak tinggi. Nah, lalu faktor risiko lain yang bisa kita ubah atau kita modifikasi itu juga macam-macam. Salah satu yang perlu kita garis bawahi adalah gaya hidup, di mana gaya hidup, pola makan, pola istirahat, pola olahraga itu sangat berpengaruh terhadap seseorang bisa terkena penyakit darah tinggi atau hipertensi ini sendiri. Samping itu juga ada beberapa penyakit-penyakit yang cukup memiliki resiko atau cukup memiliki komplikasi terhadap darah tinggi, yaitu obesitas atau kegemukan, lalu kolesterol, dan juga diabetes. Itu juga cukup beresiko dapat menyebabkan seseorang itu terkena darah tinggi juga. Gitu. Kalau hipertensi bisa sembuh total atau harus kontrol terus, dokter? Nah, ini juga banyak sekali pasien-pasien kami yang menanyakan, kapan sih dok kita harus berhenti minum obat gitu kan? Kapan kita bisa lepas dari obat? Jadi 90% dari penderita darah tinggi, apalagi darah tinggi yang primer yang memang tidak disebabkan oleh hal lain, darah tingginya itu
90% harus minum obat seumur hidup. Jadi obat-obatan darah tinggi itu bukanlah seperti obat batuk pilek yang ketika batuk pileknya sudah hilang, obatnya bisa dihentikan. Tapi obat-obatan darah tinggi adalah obat-obatan yang dia bekerja dalam tubuh kita itu untuk mengkontrol tekanan darah itu supaya tidak tinggi lagi, supaya tidak tinggi kembali. Itu dikontrol dengan adanya obat-obatan. Ketika sudah minum obat, sudah mulai rutin, ketika kontrol, dicek tensinya, tensinya sudah normal. Nah, normalnya tekanan darah itu disebabkan karena adanya efek obat di dalam tubuh kita. Sehingga apabila 2-3 hari atau 1 minggu tidak minum obat lagi, efek obat di dalam tubuh kita itu sudah hilang, sudah tidak berefek, maka yang kami takutkan tekanan darah tingginya bisa naik lagi. Seperti itu, sehingga memang sangat disarankan untuk tetap rutin minum obat-obatan tetap rutin, dan juga mulai memodifikasi gaya hidup. Jadi modifikasi gaya hidup itu kita harus mengurangi asupan garam, karena penyakit darah tinggi ini paling mudah naik itu kalau misalnya kita asupan garamnya terlalu tinggi. Karena garam itu bisa mengikat air, dan air itu bisa ada di dalam tubuh kita, terikat oleh garam yang kita konsumsi, sehingga tekanan darahnya juga bisa meningkat. Dan juga mulai rutin olahraga, mulai mengatur pola istirahat yang cukup, seperti itu. Kalau bahayanya kalau hipertensi itu tidak diobati itu gimana, Dok? Nah, bahayanya itu seperti yang tadi saya ceritakan, beberapa pasien-pasien kita datang langsung ke IGD dengan kondisi serangan jantung atau stroke. Gitu. Jadi bahayanya darah tinggi itu cukup luas dan bisa memengaruhi banyak sekali organ-organ vital dalam tubuh kita. Salah satu yang cukup sering itu adalah organ otak, di mana bisa terjadi stroke pendarahan karena tekanannya terlalu tinggi, ataupun bisa juga menyebabkan stroke penyumbatan karena adanya kekakuan dari pembuluh darah yang diakibatkan karena darah tinggi itu sendiri. Itu kalau ke otak. Lalu kita turun ke jantung. Jantung juga bisa menyebabkan serangan jantung, bisa menyebabkan masalah jantung bengkak, bisa menyebabkan gagal jantung, dan banyak sekali penyakit-penyakit yang diawali dari darah tinggi. Lalu turun lagi, organ vital yang lain adalah ginjal, di mana ginjal itu berfungsi untuk menyaring darah, sehingga darah itu semuanya pasti harus masuk dan melewati ginjal. Nah, kalau misalnya tekanannya terlalu tinggi, maka ginjal itu akan istilahnya kayak ngembang atau gembung gitu. Kalau misalnya tekanan darah yang masuk ke ginjal itu terlalu tinggi, sehingga ginjalnya juga lama-lama akan jadi rusak. Kalau ginjal rusak akan terjadi gagal ginjal juga. Dan begitu pula organ-organ lain, liver, organ pencernaan, itu semua juga bisa terpengaruh karena adanya darah tinggi tadi. Oh iya, Dok. Terus, Dok, kalau perbedaan penanganan antara hipertensi pada usia muda dan lanjut usia itu gimana, Dok? Nah, apa ada perbedaannya? Perbedaannya sebenarnya relatif sama. Cuma yang perlu dibedakan adalah pada pasien-pasien kita yang masih usia muda, masih usia produktif, masih physically aktif, masih bisa untuk kita minta olahraga yang intens, itu kita tetap pertama untuk penanganan darah tinggi, kita tetap harus memberikan edukasi terhadap olahraga atau latihan fisik. Karena latihan fisik atau olahraga itu cukup bagus untuk mengembalikan kondisi tekanan darah tinggi itu bisa kembali ke normal. Apalagi pada pasien-pasien dengan usia muda, bahkan yang masih di bawah 30 tahun, beberapa kali kita mendapatkan dia sudah memiliki penyakit darah tinggi. Awal-awal kita terapi dengan obat-obatan terlebih dahulu. Nah, tapi sambil kita KIE, sambil kita berikan edukasi untuk olahraga, untuk mengatur pola istirahat, pola olahraga, dan pola makan. Dari situ semua, kalau misalnya sudah cukup rutin, masih tetap ada harapan pasien itu bisa lepas dari obat. Jadi ada harapan untuk dia tidak mengkonsumsi obat darah tinggi secara rutin apabila gaya hidupnya sudah benar-benar terkontrol dengan baik, olahraganya juga sudah rutin dan intens gitu. Tapi kalau pada usia tua, di mana kita juga harus jaga-jaga nih, karena usia tua itu kalau kita memberikan obat darah tinggi yang terlalu kencang pun juga yang kita takutkan tensinya jadi ngedrop atau terlalu rendah. Begitu pula untuk kita melakukan edukasi terhadap olahraga itu terkadang agak sulit karena
untuk bergerak aja pada orang-orang yang sudah usia tua itu agak sulit gitu. Jadi mungkin kita hanya mengedukasi untuk olahraga jalan kaki rutin, namun obat-obatan darah tinggi tetap harus rutin diminum seterusnya, dan juga harus tetap rutin kontrol untuk kita mengetahui tensinya ini sudah cukup bagus nih, sudah cukup stabil nih, sehingga dosis obat bisa kita pertahankan. Kalau tensinya terlalu rendah, dosis obat bisa kita turunkan. Jadi tidak bisa lepas obat, namun dosis itu bisa kita turunkan perlahan sesuai dengan kondisi pasien tersebut gitu. Kalau makanan untuk menghindari hipertensi itu dok, apa aja dok? Kalau makanan yang bisa membantu kita untuk menghindari hipertensi itu mungkin makanan-makanan sehat seperti sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, itu juga harus rutin dikonsumsi untuk mengurangi resiko-resiko yang mengarah ke darah tinggi seperti kolesterol, seperti diabetes. Itu juga bisa membantu kita untuk menjauhkan kita dari resiko darah tinggi itu sendiri. Nah, tapi makanan-makanan sebenarnya malah cukup banyak makanan-makanan yang memiliki resiko terjadi darah tinggi. Jadi makanan-makanan yang terlalu asin, apalagi kalau kita di beberapa daerah itu banyak yang lebih suka makan makanan yang asin itu maka daerah tersebut itu juga lebih tinggi prevalensinya terkait orang-orang yang memiliki darah tinggi, karena memang konsumsi rutinannya dia asupan garamnya terlalu tinggi. Tuh. Dan juga makanan-makanan yang kolesterolnya tinggi, goreng-gorengan, itu juga cukup beresiko bisa menyebabkan pasien tersebut darah tinggi. Gitu. Kalau untuk biar tekanan darah itu tetap normal dok di tengah gaya hidup yang modern ini kan dok, itu gimana dok biar tekanan darahnya tetap normal? Jadi untuk mencegah supaya tidak terjadi darah tinggi ya. Nah, ini untuk mencegahnya itu bagi sahabat Ewa, untuk saat ini misalnya tidak memiliki penyakit darah tinggi nih, tapi pengen bisa mempertahankan kondisi tersebut, nggak mau nih kalau nantinya jadi darah tinggi pada usia tua. Nah, itu di tengah kesibukan, di tengah kerja, itu sebisa mungkin kita harus bisa mengatur waktu untuk menyempatkan berolahraga. Itu yang pertama. Mungkin olahraga ini harus disempatkan paling enggak dalam hitungannya itu sekitar 150 menit dalam satu minggu ya biasanya. Rekomendasinya 150 menit dalam satu minggu itu minimal, bisa dibagi 5, bisa dibagi 3. Nah, olahraganya itu olahraga-olahraga yang aerobik seperti jogging, berenang, bersepeda. Itu sama kalau misalnya masih usia muda bisa ditambah dengan olahraga angkat beban. Gitu. Dan di samping itu juga harus mulai dari sekarang kita bisa memilah-milah makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan yang rendah lemak, makanan-makanan yang rendah garam, dan makanan yang berserat tinggi untuk bisa menjaga kondisi tubuh kita, menjaga daya tahan tubuh kita, dan juga menjauhkan kita dari beberapa penyakit-penyakit seperti darah tinggi, kolesterol, maupun diabetes. Apa ada pesan untuk sahabat Ewa untuk biar mencegah hipertensi dok? Oke, untuk sahabat Ewa, bagi sahabat-sahabat yang saat ini memang belum memiliki atau tidak memiliki penyakit darah tinggi, pesan saya adalah tetap harus bisa menjaga kondisi tubuh, harus bisa menyempatkan waktu untuk berolahraga, harus bisa mulai memilah-milah makanan-makanan yang sehat, makanan rendah lemak, rendah garam, untuk menjaga kondisi tubuh kita, menjaga dan menjauhkan kita dari penyakit-penyakit darah tinggi, penyakit-penyakit metabolik lain seperti diabetes ataupun kolesterol juga. Nah, terus untuk sahabat Ewa yang saat ini memang sudah memiliki penyakit darah tinggi nih, janganlah berkecil hati. Yang penting obat-obatan yang direkomendasikan oleh dokter tetap harus rutin diminum, dan juga mulailah menyempatkan waktu juga untuk latihan fisik. Jadi latihan fisik seperti berjalan kaki ataupun jalan cepat dalam hitungan 30 menit setiap hari. Bebas waktunya, mau pagi, sore, mau dalam rumah atau di luar rumah, treadmill ataupun bersepeda statis itu juga boleh. Pokoknya waktunya kira-kira antara 30 hingga 45 menit dalam satu hari. Itu dirutinkan terus, dan juga obat-obatan yang direkomendasikan oleh dokter tetap rutin diminum. Hindari makanan-makanan yang tinggi lemak dan tinggi garam. Itu apabila itu sudah mulai rutin dilakukan, insya Allah
tekanan darah itu akan jauh lebih stabil sehingga dokter-dokternya bisa menurunkan perlahan dosis-dosis yang dikonsumsi. Badan juga akan terasa lebih segar juga. Gitu ya. Semoga kita semua, sahabat Ewa, baik yang tua maupun yang muda, laki-laki dan perempuan, semuanya bisa diberikan kesehatan dan tetap segar seterusnya. Oke. Luar biasa, terima kasih dokter atas informasi. Luar biasa, terima kasih dokter atas penjelasannya yang sangat informatif dan ilmu kita tentang kesehatan jadi bertambah. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sahabat Ewa dimanapun berada. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Ewa istimewa.